Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu fluida dinamis. Pada bab 3 kita telah mempelajari fluida statis. Masih ingat? Fluida statis. Apa itu fluida statis? Fluida statis itu kemarin kan fluida yang dalam keadaan diam. Jadi fluida yang diam. Sedangkan sekarang kita akan membahas fluida dinamis. Nah, kita sekarang membahas fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Kalau fluida statis itu fluida diam, berarti fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Jadi dia adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Ingat, fluida di sini bisa berupa zat cair ataupun gas ya. Nah, itu tadi fluida statis dan fluida dinamis. Ketika kita membahas viskositas pada bab 3, telah kita pahami bahwa berdasarkan sifatnya, fluida itu dibagi menjadi dua. Nah, sekarang berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat fluida. Fluida itu dibagi menjadi dua. Masih ingat? Di bab 3 fluida statis ada fluida ideal. Jadi pertama ada fluida ideal. Ini sekedar mengingatkan kembali. Ada fluida sejati. Apa ciri-ciri dari fluida ideal? Fluida ideal itu yang pertama dia incompressible. Nah, incompressible atau tidak dapat dimampatkan atau tak termampatkan. Nah, kemudian yang kedua itu dia sifatnya gak ada gesekan. Jadi dia tanpa gesekan. Berarti kalau nggak ada gesekan, koefisien viskositasnya itu sama dengan 0. Kemudian lagi, alirannya gimana? Alirannya berupa stasioner. Stasioner itu apa? Ada yang menyebutnya berupa garis alir. Atau ada yang menyebutnya streamline, bahasa Inggrisnya. Streamline. Kemudian selain itu alirannya juga bersifat tunak. Apa itu tunak? Tunak itu kecepatan aliran di suatu titik selalu sama setiap saatnya. Contohnya pada arus air yang mengalir dengan tenang. Nah, itu kan kecepatan di satu titik tetap seperti itu. Kalau yang lainnya berarti tidak tunak, itu kecepatan di satu titik tidak sama setiap saat. Contohnya pada gelombang air laut yang setiap titiknya selalu berubah-ubah. Kadang kelajuannya tinggi, kadang kelajuannya rendah. Nah, itu disebut kecepatan tunak, yaitu kecepatan aliran di suatu titik setiap saatnya sama. Itu kecepatan tunak ya. Jadi, kecepatan tunak V fluida di suatu titik selalu sama. Kemudian yang fluida sejati kita geser. Fluida sejati kita geser ke sini. Kita geser ke sini lagi, ceret. Nah, biar kelihatan. Nah, fluida sejati ciri-cirinya apa? Yang pertama, lawannya dari incompressible, berarti dia bersifat compressible. Atau berarti dia dapat dimampatkan. Jadi dia termampatkan. Kemudian ciri yang kedua, dia sifatnya kalau ini tanpa gesekan berarti di sini ada gesekan. Kemudian kalau ini alirannya stasioner, berarti di sini alirannya berupa turbulen. Jadi di sini alirannya turbulen. Nah, ini tadi perbedaan dari fluida ideal dan fluida sejati.
Kalau kalian masih bingung bedanya aliran stasioner dan aliran turbulen, nah di sini ini adalah gambar aliran stasioner. Dia lurus terus, tidak bertabrakan atau tidak terjadi perputaran arus gitu kayak gitu. Ini adalah aliran stasioner. Sedangkan yang di sini ini adalah aliran turbulen. Aliran turbulen. Nah, di sini perbedaannya terlihat jelas. Pada turbulen, dia cenderung berputar-putar atau muter-muter gitu. Nah, ini tadi perbedaan bentuk alirannya. Sebenarnya masalah fluida dinamis ini tidak sederhana. Tetapi untuk mempermudah kita memahaminya, kita gunakan konsep yang fluida ideal. Nah, idealnya seperti apa? Idealnya seperti ini. Anggap aja ideal, padahal kenyataannya enggak ideal sepenuhnya. Jadi ini adalah hanya sekedar teoritisnya kita untuk mempermudah pemahaman kita. Itu ya, berarti fluida yang kita gunakan pada bab fluida dinamis ini adalah fluida ideal. Oke? Yang kita gunakan adalah fluida ideal. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari pada bab ini. Di antaranya, yang pertama, pada video ini kita akan belajar tentang debit dan kontinuitas. Kemudian subbab yang kedua ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini nanti yang kita pelajari adalah azasnya, kemudian penerapan azas Bernoulli dan persamaan Bernoulli. Terus subbab yang ketiga yaitu penerapan hukum Bernoulli, nanti penerapannya ada di tangki bocor atau bisa disebut juga sebagai teorema Torricelli. Kemudian yang kedua ada gaya angkat pesawat. Yang ketiga ada venturimeter. Yang keempat ada tabung pitot. Yang kelima dan keenam ini ada penyemprot nyamuk dan karburator. Serta yang terakhir ini tambahan. Ini biasanya soalnya juga sering keluar. Jadi ini adalah daya oleh debit fluida. Oke, kita masuk ke subbab yang A, yaitu debit dan kontinuitas. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah debit. Apa yang dimaksud dengan debit fluida? Debit atau bisa disebut juga sebagai laju volume. Jadi disebut juga laju volume. Debit ini adalah volume fluida. Jadi dia adalah volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang, dalam satuan waktu tertentu. Kalau kita tuliskan secara matematis, debit ini disimbolkan sebagai Q. Berarti Q sama dengan volume yang mengalir melalui suatu penampang dalam satuan waktu. Berarti volume per waktu. Nah, ini adalah rumus untuk debit. Q sama dengan V per T. Di mana V-nya apa tadi? V-nya adalah volume. Satuannya meter kubik. Sedangkan T itu adalah waktu. Satuannya adalah sekon. Dan Q-nya tadi adalah debit. Dengan satuan berarti meter kubik per sekon. Misalnya di sini ada suatu fluida yang mengalir melalui pipa dengan luas penampang. Jadi luas penampangnya ini adalah A dengan kecepatan aliran V. Nah, dia masuk ke pipa ini, ke sana, ke kanan. Berarti ini adalah kecepatannya V, kecepatan alirannya. Dan dalam selang waktu T, ternyata dia menempuh sejauh L. Nah, misalkan waktu T-nya itu dari sini sampai ke sini. Ini adalah T-nya, sepanjang T dia menempuh jarak sejauh L. Maka kalau kita ingin mengetahui debitnya, berarti Q itu kan sama dengan volume per waktu. Volume itu apa? Volume itu kan luas alas dikali tinggi, atau di sini berarti A dikali L. Nah, berarti volume itu sama dengan luas alas dikali panjangnya atau L. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, Q sama dengan A dikali L dibagi dengan T. Terus L masih ingat? V sama dengan S per T.
berarti di sini S sama dengan V kali T. Nah, S-nya ini kan jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh itu adalah L. Nah, berarti L-nya bisa kita ganti V kali T. Berarti Q sama dengan A dikali V kecepatan dikali T dibagi dengan T. Nah, atas ada T, bawah ada T. Bisa kita coret-coret. Sehingga hasilnya sama dengan, kita taruh ke atas dulu. Berarti Q sama dengan A dikali V. V-nya ini V kecepatan. Oh, ternyata debit atau Q itu selain volume per waktu, itu juga sama dengan luas alas atau luas penampangnya ini ya. Luas penampang A dikali dengan kecepatan aliran fluidanya. Nah, ini adalah rumus debit yang kedua. Di mana V-nya tadi apa? V-nya adalah kecepatan aliran fluida. V itu sama dengan kecepatan aliran fluida ya, meter per sekon. Sedangkan A-nya tadi adalah luas penampang. Luas penampang satuannya meter persegi. Q tadi apa? Debit kan? Q itu debit. Q besar ini ya, debit meter kubik per sekon. Nah, yang kedua kita berbicara tentang kontinuitas. Kalau tadi debit, Q itu sama dengan volume per waktu, atau juga bisa sama dengan A, luas penampang dikali kecepatan. Nah, sekarang kita berbicara kontinuitas. Kalau kalian perhatikan pada sebuah sungai, misal di gambar ini ada sungai. Ada bagian sungai yang lebar, dan ada bagian sungai yang sempit seperti ini. Kira-kira menurutmu, bagian manakah yang aliran airnya yang paling deras? Kalau sekilas terlihat, yang paling deras yang mana? Pasti yang sempit. Nah, yang sempit ini yang paling deras. Kenapa kok bisa seperti itu? Ayo, kenapa kok bisa seperti itu? Untuk bisa menjawabnya, kita perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah sebuah pipa dengan luas penampang yang berbeda. Di sini ada A1, ini ada A2. Pada penampang 1, fluida masuk dengan kelajuan atau kecepatan V1. Nah, ini V1. Dan pada penampang 2, dia V2 kecepatannya. Dalam waktu T, dia itu fluida menempuh jarak sepanjang L1 pada penampang 1. Nah, T yang sama. Jadi T di sini, waktu di sini, dan di sini itu sama. Segini. Nah, kalau di sini segini. Penampang 2-nya L2, panjang yang ditempuh. Ingat. Kayak lagu aja. Ingat, V itu sama dengan S per T. Berarti di sini S-nya itu apa? S-nya kan L. Nah, nanti kita masuk ke situ. S berarti sama dengan V dikali T. Berarti, nah kita tulis maka atau berarti maka L1 itu sama dengan, nah V kali T, berarti di sini adalah V1 dikali T. Waktunya kan sama, ini sepanjang T. Nah, dari ke sini, dari sini ke sini ini adalah T. Waktunya T. Dari sini ke sini juga sama, waktunya ini T. Kayak gitu. Berarti yang L2 sama dengan V2 dikali T. Kalau sudah tahu L atau panjang jarak yang ditempuh oleh air atau fluida di sini, maka kita bisa mengetahui volume dari fluida yang ada di ini, ada di sepanjang L1 ini. Nah, V1 sama dengan ini volume ya. Kalau saya nulis V besar, nggak ada ini, bulutan atau cekuternya ini, itu berarti V volume. Nah, ini V volume. Kalau ini V kecepatan atau kelajuan. Volumenya berarti sama dengan A1 dikali L1. V2 sama dengan A2 dikali L2. Karena fluidanya ini kan dianggap ideal. Artinya apa? Dia kompresibel. Nah, fluida ideal atau dia kompresibel. Kalau kompresibel, maka massa fluida yang masuk itu sama dengan massa fluida yang keluar. Jadi fluida yang masuk di sini massanya itu sama dengan fluida yang ada di sini. Ingat juga, ρ itu sama dengan M per V. Berarti massa sama dengan ρ dikali V. Nah,
Berarti di sini bisa kita ganti rho kali V1 sama dengan rho dikali V2. Rho-nya kan sama kan, zat alirnya atau zat fluidanya itu kan sama. Berarti bisa kita coret rho-nya. Rho coret, rho coret. Volume. Tadi kita sudah dapat volume itu kan luas A, luas penampang dikali L. Nah, berarti di sini adalah A1 L1 sama dengan A2 L2. L tadi sudah dapat V kali T. Nah, A1 dikali V1 dikali T sama dengan A2 dikali V2 dikali T. Luas kanan dan luas kiri ada T. Bisa kita coret lagi. T coret, T coret. Loh, ternyata di sini kita dapat A1 V1 sama dengan A2 V2. Ingat, A kali V tadi apa? A kali V adalah debit atau Q, berarti Q1 sama dengan Q2. Nah, kita taruh ke atas. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau luas penampang dikalikan dengan kecepatan fluidanya itu ternyata sama antara penampang 1 dan penampang 2. Atau debit di penampang 1 sama dengan debit yang dikeluarkan pada penampang 2. Nah, berarti dia di sini konstan dong. Konstan. Persamaan inilah juga disebut sebagai persamaan kontinuitas. Nah, dia disebut sebagai persamaan kontinuitas. Kita geser ke atas. Dari persamaan kontinuitas ini bisa kita simpulkan bahwasanya pada fluida tak termampatkan atau incompressible. Di sini tadi kita salah nulis ya. Ini fluida ideal itu incompressible loh, sampai kelewat. Incompressible. Nah, ini yang benar. Incompressible. Pada fluida tak termampatkan atau incompressible, hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampang, nah A kali V itu selalu konstan. Begitu pula debit fluidanya, debitnya juga sama atau konstan. Atau bisa kita artikan gini lagi, sederhananya gini, pada pipa penampang yang besar, kalau luas penampangnya besar, maka V otomatis kecil, biar sama kan? Berarti kebalikannya, kalau pipa penampangnya kecil, berarti kelajuannya besar. Nah, gitu. Ini menjawab persoalannya tadi, kenapa di sungai yang lebarnya itu sempit, jadi bagiannya sempit, itu dia lebih deras arusnya. Itu sesuai dengan kontinuitas. Oke, di sini kita ada contoh soal. Ini adalah contoh soal yang pertama. Air mengalir pada pipa seperti pada gambar. Nah, pipanya seperti ini bentuknya. Apabila diketahui diameter penampang A1 itu 8 cm, hati-hati di sini. Ini bukan luas penampang A1 loh ya, tapi diameter penampang A1. Nah, jangan sampai terkecoh. Jadi diketahui diameter 1 itu sama dengan 8 cm. Atau berarti kalau diameter 8 cm, jari-jarinya berapa? Jari-jari satunya dia adalah 4 cm atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian kecepatan airnya 4 meter per sekon, berarti V1 sama dengan 4 meter per sekon. Terus diameter yang kedua D2 itu sama dengan 4 cm atau R2 nya sama dengan setengahnya 2 cm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan kecepatan air yang lewat penampang A2 atau V2. Nah, ditanya V2 sama dengan berapa? Ini yang A ya. Yang B yang ditanyakan adalah debit air tiap jam. Berarti Q dong. Q per jamnya berapa? Kita jawab. Yang A. Ingat, ini ada A1, ada V1, ada A2, ada V2. Berarti cara mencari V2 pakai apa? Pakai persamaan kontinuitas. Nah, berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A itu apa? Luas penampangnya berbentuk lingkaran. Berarti Pi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan Pi
R2 kuadrat dikali V2. Pi-nya sama, coret. R1-nya berapa? 4. Berarti di sini 4 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan V1-nya 4. Sama dengan R2-nya 2. 2 kali 10 pangkat min 2 dikali kuadratnya lupa, dikali V2. Kita lanjutkan di sini. Kita kasih batas. Nah, berarti V2 sama dengan 4 dikuadratkan, berarti ini adalah 16 dikali 10 pangkat 2 kali min 2 min 4 dikali 4 dibagi 2 kuadrat, berarti 4 dikali 10 pangkat min 4. Nah, tinggal coret. Berarti hasilnya adalah V2-nya sama dengan 16 meter per sekon. Yang B yang ditanyakan apa? Q itu kan sama dengan V volume per T atau juga sama dengan A dikali V. Q itu selalu konstan, berarti bisa kalian cari pakai A1V1 atau A2V2. Nah, di sini saya nyontohkannya misal aja yang pakai A1V1, berarti Q itu sama dengan A1 dikali V1. Sama dengan A1-nya berapa? Pi dikali R1 kuadrat dikali V1-nya tadi V1 4. Berarti sama dengan 3,14 dikali R1 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan dikali 4. Kita geser ke atas, enggak kelihatan. Nah, sudah kelihatan. Sama dengan 3,14 dikali 4 dulu yang paling gampang, 12,56 dikali 4 dikuadratkan 16 dikali 10 pangkat min 4. Nah, 12,56 dikali 16 ini adalah 200,96 dikali 10 pangkat min 4. Kita bulatkan aja, berarti di sini dikali 10 pangkat min 4 mundur ke sini ke 4 kali mundur ke 4 maksudnya. Berarti sama dengan 0,02 meter kubik per sekon. Nah, ingat ini masih per sekon, yang ditanyakan per jam. 1 sekon itu berapa jam ayo? Atau begini dah, 1 jam itu kan sama dengan 3600 sekon. Maka 1 sekon sama dengan 1 jam dibagi 3600. Nah, berarti Q ini juga sama dengan, sekonnya kita ganti jam, 0,02 meter kubik dibagi 1 sekon itu adalah 1/3600. Gak kelihatan lagi, kita taruh atas. 3600 jam. Berarti di sini sama dengan, kita balik ke atas jadi perkalian, 0,02 dikali 3600 meter kubik per jam. 2 kali 36 ini naik ke kanan 2 kali, berarti ini coret-coret. 36 kali 2 72 meter kubik per jam. Loh, ketemu Q per jamnya. Lanjut, di sini ada contoh soal yang kedua. Contoh soal 2. Sebuah bak air memiliki saluran pengisian yang pipanya berbeda luas penampang. Pada bagian besar, nah, kita langsung aja tulis diketahui. Pada luas penampangnya 50 cm persegi, berarti kita anggap aja A1 itu sama dengan 50 cm persegi. Yang penampang yang besar ini A1 ya, yang penampang 1. Dialiri dengan laju 5 meter per sekon, berarti V1 sama dengan 5 meter per sekon. Sedangkan pipa yang menuju ke dalam bak memiliki penampang 5 cm persegi, berarti ini adalah A2 yang kecil, pipa kecil, 5 cm persegi. Tentukan volume air yang masuk ke dalam bak setelah dialiri selama 2 menit. T-nya sama dengan 2 menit atau sama dengan berapa sekon?
2 dikali 60 sama dengan 120 sekon. Ini kita rubah dulu, berarti cm ke meter itu kan naik 2 kali, tapi persegi berarti pangkat dibagi min 4, 10 pangkat min 4 berarti sama dengan 50 dikali 10 pangkat min 4 meter, atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini berarti sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4 meter. Ditanya volume air yang masuk, berarti V sama dengan titik-titik tanda tanya. Kita jawab. Masih ingat Q itu adalah volume per waktu. Nah, kita bisa mencari lewat sini. Q-nya itu pakai terserah dah. Pakai yang pada penampang 1 atau penampang 2. Q kan selalu konstan. Berarti V di sini sama dengan Q dikali T. Misal saya mau pakai yang 1 karena di sini sudah lengkap A1 V1-nya. Nah, berarti di sini A1 dikali V1 dikali T. Berarti sama dengan A1-nya 5 kali 10 pangkat min 3 dikali V1-nya 5 dikali T-nya 120. Berarti sama dengan 12 kali 5 itu kan 60. Berarti di sini adalah 600. 600 dikali 5. 6 kali 5 3, berarti 3000. 3000 dikali 10 pangkat min 3. Loh, habis-habis berarti di sini sama dengan 3 meter kubik. Nah, oke, yang ketiga ini adalah soal latihan. Soal latihan. Silakan videonya ini di pause dulu, kemudian dicoba dikerjakan di kertas atau di buku kalian. Di sini ada air mengalir melalui pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda. Kayak tadi, tetap sama permasalahannya. Penampang pertama luasnya 40 cm persegi, yang kedua 5 cm persegi. Jika laju aliran fluida pada pipa kecil itu adalah 4 meter per sekon, tentukan laju aliran pada pipa besar, berarti V1. Terus debit aliran berarti Q. Volume fluida yang mengalir dalam waktu 1 menit, berarti yang ditentukan adalah V besar ya ini ya. Oke, silahkan kalian coba. Sekian materi untuk debit dan kontinuitas. Silahkan dilanjutkan belajar pada video part yang kedua, yaitu terkait tentang hukum Bernoulli. Semoga video ini dapat mempermudah kalian belajar. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.